Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari kami. Nama saya Budaya, nama budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Luo dari kelas MC1N1 dan di sini sebelumnya bersama kedua orang tua saya, kami akan membahas mengenai kerukunan. Meminjam sedikit waktu orang tua saya tadi dan dikarenakan mereka sibuk, maka saya yang akan melanjutkan video ini. Nah, perbedaan dalam masyarakat sangat umum atau sangat normal terjadi terutama di negara kita. Untuk terciptanya kerukunan dibutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kerukunan adalah sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain, tolong-menolong, serta toleransi antar sesama. Adapun menurut KBBI, kerukunan adalah kesepakatan masyarakat yang dilakukan atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ataupun kehidupan sosial, baik agama, budaya, maupun etnis, sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga konsep hidup rukun sangat dibutuhkan dalam masyarakat majemuk. Hidup rukun sendiri adalah hidup dengan saling berbagi, menghargai, menghormati, dan berdampingan dengan orang lain. Hidup rukun menjadikan suasana menjadi tenang, damai, dan tentunya terlindungi dari berbagai masalah kehidupan. Kerukunan adalah proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan, yang mana kata kerukunan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni rukun yang berarti pondasi dasar. Sehingga kerukunan dapat juga kita artikan sebagai pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial atau bentuk masalah sosial. Adapun pengertian kerukunan menurut seorang ahli bernama Paulus Wirotomo, yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Nah, setelah mengetahui mengenai definisi dan konsep kerukunan, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari kerukunan. Berbicara tentang kerukunan, tentunya itu adalah sesuatu yang sangat positif dan sangat baik, sehingga tidak ada efek negatif ataupun kerugian dari kerukunan itu sendiri. Sikap kerukunan memberikan manfaat dalam masyarakat, baik diri sendiri maupun orang lain. Beberapa manfaat tersebut antara lain yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, mudah melakukan kerjasama dengan orang lain, jauh dari konflik, membangun persaudaraan antar sesama masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan kehidupan yang damai. Nah, selanjutnya, sikap kerukunan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pertama, kita akan membahas kerukunan di rumah atau kerukunan dalam keluarga. Jadi, keluarga adalah organisasi terkecil yang kita miliki dan paling dekat dengan kita. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan yang ada dalam keluarga. Nah, keluarga itu biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, di mana ayah dan ibu sebagai pemimpin keluarga dituntut supaya dapat menjadi panutan atau role model bagi anak-anak mereka. Dan sang anak diharapkan dapat berbakti dan membanggakan kedua orang tua. Jadi otomatis di dalam keluarga tercipta hierarki. Nah, dan di dalam mewujudkan kerukunan dalam keluarga, dapat kita gambarkan suatu panduan dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun konsep dasar dalam mencapai kerukunan dalam keluarga, yang pertama, kerukunan dalam keluarga harus didasarkan pada sikap saling menghargai dan mempercayai sesama anggota keluarga. Yang kedua, harus dipupuk adanya sikap saling mempercayai dan kejujuran antar sesama anggota keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik dan peduli antar sesama anggota keluarga dan adanya kerjasama antar anggota keluarga dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran keluarga. Inilah salah satu contoh kerukunan dalam keluarga. Kemudian kita akan membahas mengenai kerukunan di sekolah.
Jadi sekolah merupakan suatu atau salah satu lingkungan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak. Dan oleh sebab itu, sangat penting mengajarkan kerukunan pada anak-anak sejak dini. Dan itu menjadi tanggung jawab orang tua ataupun anggota keluarga lainnya, dan termasuk juga guru sekolah. Terdapat beberapa contoh kerukunan di sekolah. Yang pertama, menghormati dan mematuhi guru. Yang kedua, menjaga dan membangun hubungan yang baik dengan teman sekolah. Yang ketiga, belajar dan merawat atau membersihkan lingkungan sekolah bersama. Kemudian, lanjut ke kerukunan di dalam masyarakat. Oke. Jadi, untuk menciptakan atau menjalin kerukunan di dalam masyarakat, kita dapat melakukan beberapa hal seperti mengunjungi tetangga yang sedang sakit, ataupun kerja bakti, atau sekedar saling bertegur sapa. Nah, hal-hal kecil atau simpel itu dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan satu sama lain agar terjalin dengan lebih erat dan menciptakan hubungan yang harmonis, damai, dan tentram di dalam masyarakat. Kerukunan juga mencakup kerukunan antar umat beragama, seperti menghormati waktu ibadah agama lain, tidak mencela agama lain, serta melakukan ibadah bersama. Nah, seperti yang saya singgung di awal video, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Jadi, kerukunan antar umat beragama atau kerukunan umat beragama dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan juga kesatuan bangsa. Dengan adanya kerukunan umat beragama, generasi muda dapat merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, terlepas dari agama yang mereka anut. Nah, bagaimana kerukunan itu sendiri jika dipandang dari sudut pandang Buddhisme? Dalam Saraniya Dhamma Sutta, Sang Buddha menguraikan tentang kerukunan. Pada suatu ketika, Sang Bagawa berdiam di Jetawana Arama, milik hartawan Anathapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah Sang Bagawa memanggil para bikku lalu membeberkan sutta ini. Duhai para bikku, terdapat 6 hal yang membuat untuk saling mengenang, saling mencintai, saling menghormati, menunjang untuk saling menolong, untuk menghindari pertengkaran, tercapainya kerukunan dan persatuan. Apakah ke-6 hal itu? Duhai para bikku, di ajaran ini, seorang bikku memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama brahmacari, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama brahmacari, memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama brahmacari, berbagi satu pakaian atau 4 kebutuhan pokok, yang diterima sebagai sesuatu yang pantas, yang diperoleh dengan cara yang pantas, meskipun barang 2-3 suap makanan, menggunakannya sebagai milik bersama dengan sesama brahmacari pelaksana sila, memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila atau moralitas dengan sesama brahmacari, memiliki kesamaan dalam pemegangan pandangan benar dengan sesama brahmacari, baik di depan ataupun di belakang mereka. Inilah 6 hal yang membuat untuk saling mengenang, saling mencintai, saling menghormati, menunjang untuk saling menolong, untuk menghindari pertengkaran, tercapainya kerukunan dan persatuan. Sekian video pembahasan mengenai kerukunan dari saya. Terima kasih. Namo Saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.